Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Akhwani fid din, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Jalla wa ala atas segenap nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita semua dan kepada orang-orang yang kita cintai. Salawat beriring salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad alaihi afdhalus salatu wassalam, untuk keluarganya, berikut para sahabatnya, kemudian juga untuk orang-orang yang istiqomah di atas Islam ila yaumil qiyamah, sampai kiamat tiba. Rahimani wa rahimakumullah. Di malam yang insyaallah diberkahi ini, kita akan melanjutkan kajian kita membacakan kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum yang mengkisahkan sejarah kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir. Rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan beberapa pengukuhan dan poin-poin yang disampaikan, yang dicatat di dalam pengukuhan tersebut. Kita lanjut pada cuplikan kisah yang cukup unik, meneruskan apa yang kita sampaikan sebelumnya. Sebutkan wa bainamal kitab yuktab, ketika poin-poin perdamaian ini dicatat, maka muncullah salah seorang yang bernama Abu Jandal Ibnu Suhail. Dia muncul dengan membawa tali yang masih terikat pada tubuhnya. Abu Jandal ini radhiyallahu anhu, dia seorang muslim yang cukup lama masuk Islam. Dia disiksa di Makkah, belum berhijrah di kota Madinah. Qad kharaja min asfali Makkah hatta rama bi nafsihi baina dhuhuril muslimin. Ketika Abu Jandal ini radhiyallahu anhu muncul, dia langsung melemparkan dirinya ke hadapan kaum muslimin. Abu Jandal ini berharap dengan adanya kaum muslimin di dekat kota Makkah, kaum muslimin yang jumlahnya cukup banyak itu bisa menolong beliau. Ini harapan dari Abu Jandal radhiyallahu anhu. Faqala Suhail, maka Suhail berkata, hadza awwalu ma uqadika alaihi an taruddahu. Suhail ini orang yang diutus oleh kufar Quraisy terakhir kalinya, dan dialah yang mengajukan poin-poin perdamaian yang dicatat oleh Ali bin Abi Thalib. Dan Suhail ini adalah bapak dari
Abu Jandal. Anaknya disebut kunyahnya, bapaknya disebut nama aslinya. Jadi makanya disebutkan tadi Abu Jandal bin Suhail. Nah, baru saja perjanjian ini dicatat, langsung muncul Abu Jandal bin Suhail. Maka Suhail mengatakan, inilah objek pertama yang aku minta kepadamu wahai Muhammad untuk engkau tunaikan sebagai aplikasi atau perwujudan dari butir-butir poin perjanjian itu. Kita sebutkan sebelumnya, barang siapa di antara orang-orang Makkah yang ingin melarikan diri atau kabur ke kota Madinah karena masuk Islam, tidak diizinkan oleh walinya, maka kaum muslimin harus mengembalikan mereka ke kota Makkah. Ini adalah butir perjanjian yang di dalamnya terdapat ketimpangan dan kezaliman. Dan memang yang namanya butir-butir perjanjian, walaupun namanya perdamaian, ada saja yang merugikan salah satu dari dua pihak yang berdamai. Maka dia mengatakan, perjanjian kita sudah jelas. Ini dia Abu Jandal, langsung ada yang kabur. Nah, berarti harus dikembalikan, bukan ditolong. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, inna lam naqdil kitaba ba'd. Baru saja perjanjian ini ditulis, bahkan boleh dikatakan belum selesai, Suhail ini langsung menuntut supaya dipraktikkan langsung, supaya anaknya enggak kabur. Faqala fa wallah idzan la uqadika ala syai'in abadan. Kalau Abu Jandal anakku ini tidak dikembalikan, maka sungguh seluruh isi perjanjian itu tidak berlaku selamanya. Negosiasi. Akhirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'ajiz huli, qala ma ana bimujizuhu lak. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta supaya perjanjian ini diringankan, karena ini baru selesai ditulis, bahkan ya beberapa kata yang akan menutup poin terakhir belum tuntas. Bagaimana bisa perjanjian ini langsung dijalankan seperti itu? Tetapi Suhail bersikeras untuk ingin menuntut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya perjanjian itu langsung berlaku dengan kaburnya ya Abu Jandal ibn Suhail, anak daripada Suhail yang menuntut poin-poin perjanjian tadi. Kemudian setelah itu Suhail ini menampakkan kemarahannya. Dia menampakkan bahwasanya dia berkuasa atas anaknya. Langsung dia dekati anaknya, dia pukul. Tak ada yang bisa bela karena ini walinya. Kemudian setelah dia pukul wajahnya, dia seret anaknya. Kenapa dia tega? Karena memang orang-orang kafir ini sejak 6 tahun yang lalu pekerjaannya adalah menyiksa orang-orang beriman, walaupun itu keluarganya, walaupun itu adalah orang-orang terdekatnya. Dia tarik, dia seret untuk dikembalikan ke kerumunan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Wa ja'ala Abu Jandal yasrah bi'a'la sautihi. Abu Jandal ini kemudian ketika diseret, dia berteriak dengan suara yang paling keras. Dia mengatakan, ya ma'syaral muslimin, a'uraddu ilal musyrikin yabtuni fi dini. Wahai orang-orang Islam, tegakah kalian
mengembalikan aku kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, padahal mereka ini memberikan fitnah, cobaan, ujian terhadap agamaku. Tapi lagi-lagi di sini ada perjanjian yang memang harus dijalankan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aba Jandal, isbir wahtasib." Wahai Aba Jandal, sabarlah, berharaplah pahala dari ujian ini, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha ja'ilul laka wa liman ma'ak minal mustad'afina farajan wa makhraja. Sesaat lagi, tidak lama setelah ini, Allah akan memberikan jalan keluar, solusi bagi engkau dan orang-orang yang masuk Islam yang masih lemah situasi dan kondisinya. Masuk Islam ditahan oleh suaminya, ada yang masuk Islam ditahan oleh saudaranya, ada yang masuk Islam ditahan oleh orang tuanya. Orang-orang seperti ini dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami tidak bisa menolongmu karena terlampau ada perjanjian yang telah disepakati dengan mereka. Kemudian Umar sebagai sosok yang kita kenal pemberani, tegas, dia langsung mendekati Abu Jandal. Nah, Umar bin Khattab ini agak-agak pengen cari gara-gara sebenarnya, karena dia nggak puas dengan perjanjian ini. Dan nanti dikisahkan bahwasanya Umar bin Khattab protes kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau protes 2 poin yang dijanjikan oleh Nabi kita SAW, tapi sama sekali tidak terwujud. Janji yang pertama adalah kaum muslimin akan masuk Makkah untuk umrah. Perjanjiannya jelas, harus balik tahun ini kan. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kemenangan sudah dekat, tapi menurut Umar ini kekalahan begitu. Nah, Umar mendekati Abu Jandal, dia nggak tega. Kemudian Umar ini mendekatkan pedangnya dengan posisi Abu Jandal. Umar berharap Abu Jandal mau untuk mengambil pedang itu dan menggunakannya untuk menebas orang-orang kafir yang ada di situ. Apa kata Umar bin Khattab? Sabar wahai Abu Jandal, fa innama humul musyrikun. Ini yang nyiksa kamu ini, yang menahan engkau ini orang-orang musyrik. Wa innama damu ahadihim damu kalbin. Darah salah seorang dari mereka itu darah anjing. Ini ucapannya Umar. Dan memang orang-orang musyrik najis. Dalam posisi tegang, berperang dan seterusnya, mungkin kalimat ini akan keluar. Tetapi dalam kondisi kita berdamai, punya tetangga orang kafir, ya tentu kalimat-kalimat yang mirip dengan ini tidak mungkin kita ucapkan. Baik. Kemudian dia dekatkan pedangnya. Umar mengatakan, rajautu ayyakhudhas saif fayadriba aw fayadribu abah. Aku berharap sekali Abu Jandal ini mengambil pedang yang aku dekatkan, lalu dia menebas bapaknya. Maunya Umar. Akan tetapi itu tidak dilakukan oleh Abu Jandal terhadap Suhail ayahnya. Setelah itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada seluruh kaum muslimin untuk mencukur rambutnya, membotakinya sebagai tanda umroh. Umrohnya gagal, tapi niat masih kuat, keinginan juga demikian. Diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita nggak berhasil umroh, lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang umroh. Sembelih hewan-hewan yang kalian siapkan, cukur, pendekkan rambut, Akan tetapi
tidak satu pun kaum muslimin yang bergerak untuk melakukan itu. Diam semua. Biasanya Nabi kita Rasulullah SAW belum merintahkan, sahabat sudah paham. Kalau Nabi SAW telah menyampaikan sekali, mereka langsung melakukan. Kali ini Nabi kita SAW mengulangi sampai 3 kali, belum juga satu orang yang melakukan. Memang suasananya langsung down. Capek-capek mau umroh, yakin sekali dengan semangat yang dikobarkan oleh Nabi SAW berujung pada perjanjian yang menghapus seluruh harapan itu. Jadi kayak bengong, semangat untuk sigap itu hilang semuanya. Akhirnya Nabi SAW tidak sanggup lagi memberikan perintah, beliau masuk ke tenda istrinya lalu menyampaikan apa yang dilihat di luar sana, bahwasanya kaum muslimin tidak merespon perintah beliau. Maka apa kata istri beliau? Wahai Rasulullah, silahkan engkau keluar lagi dari tenda ini, jangan engkau mengucapkan satu patah kata pun. Sembelih hewanmu, lalu pendekkan rambutmu, tanpa memberi perintah. Maka Nabi SAW keluar melakukan itu. Maka apa yang terjadi? Kaum muslimin menyusul menyembelih, kemudian sebagian terhadap sebagian yang lain saling cukur, saling pendekkan rambut. Nah kemudian setelah itu muncullah para wanita muslimah. Ini setibanya kaum muslimin di tempat itu, beberapa muslimah muncul menampakkan keislaman mereka, karena selama ini di Makkah mereka ditahan, disiksa. Kalaulah ada yang berusaha menyembuhkan keislamannya, udah sulit karena harus sholat, ya kan? Karena perintah sholat sudah turun. Sebelum kewajiban sholat fardhu 5 waktu ini ada, sholat itu 2 kali. Mungkin bisa dilakukan sebelum orang-orang kafir bangun tidur. Kemudian yang kedua itu ketika malam sudah tiba. Tapi sholat 5 waktu kita tahu di siang hari ada, dan pasti ketahuan, ya kan? Tidak mungkin kita bisa sembunyikan sholat kita selama 2-3 tahun, pasti ketahuan. Akhirnya para wanita muslimah ini berharap juga seperti diharapkan oleh Abu Jandal, dihadirkan diri mereka bertemu dengan kaum muslimin yang banyak, dan kaum muslimin bisa menolong mereka. Maka ketika para wanita muslimah ini berharap untuk ditolong oleh Nabi SAW, disinilah orang-orang kafir ingin membuktikan apakah poin perjanjian itu bisa dipraktikkan oleh Nabi SAW. Maka keputusan apa yang diambil? Nabi kita SAW tidak mengembalikan mereka ke Makkah kepada wali-walinya. Alasannya apa? Karena yang tertulis di dalam perjanjian itu kita sebutkan di pertemuan yang lalu, apabila ada laki-laki, ya kan? Kalau bahasa Arab kan jelas domirnya. Laki-laki perempuan beda. Kalau ada laki-laki kabur, gak izin sama orang tuanya, dikembalikan. Maka para wanita tidak masuk di poin itu, kata Nabi SAW. Maka tidak dikembalikan. Akan tetapi Nabi kita SAW memilih jalan tengah untuk menguji
para wanita yang minta tolong dilindungi supaya keimanannya bisa dia tampakkan, lalu konsekuensi dari keimanan itu bisa dijalankan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menguji mereka. Ketika ujian ini lulus, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat mereka, tidak dikembalikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minat muhajiratin famtahinuhun. Kalau ada wanita-wanita mukminah dia ingin berhijrah untuk menyelamatkan keimanannya, jangan dikembalikan kepada orang-orang kafir, tapi ujilah mereka. Nah, kelanjutan di sini, idza ja'akumul mu'minat yubayyi'naka 'ala alla yusyrikna billah. Kalau ada wanita-wanita mukminah dia datang membaiatmu untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, lalu tidak berzina, tidak menentangmu pada hal-hal yang ma'ruf, maka baiatlah dia. Ini bedanya. Kalau itu adalah laki-laki, terpaksa dikembalikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau dia adalah wanita, tidak dikembalikan, karena butir perjanjian itu bisa ditafsirkan bahwasanya wanita tidak masuk. Akan kondisinya tegang. Jadi orang kafir lupa memperdetail kalimat yang ditulis. Jadi ada celah bahwasanya wanita tidak masuk dalam perjanjian itu. Kemudian secara keseluruhan pesan tersirat yang bisa kita pahami dari kondisi dan butir-butir perjanjian itu apa saja? Yang pertama adalah kejadian ini menjadi latar belakang kemenangan yang agung, kemenangan yang paling besar. Tentu nanti ada Fathu apa? Fathu Makkah. Dari sini sudah kelihatan. Kok bisa? Padahal bisa saja sebagian orang melihat berbeda. Seperti Umar tadi. Umar justru apa yang terjadi yang mengakhiri rencana ke Makkah itu mengecewakan beliau. Tetapi disebutkan di sini justru ini merupakan tanda dekatnya kemenangan yang agung tersebut, Fathu Makkah nantinya. Kemudian ketika yang kedua orang-orang kafir menawarkan perjanjian damai, itu artinya orang kafir ini sudah mengakui kekuatan kaum muslimin. Bisa dipahami nggak? Jadi tidak bisa kita melihat hanya satu potong kejadian ini, tapi kita tarik dari sebelum-sebelumnya. Sejak kapan orang kafir menawarkan perjanjian damai? Yang ada orang kafir selalu cari masalah. Orang kafir selalu memulai untuk berperang, ya kan? Kali ini orang kafir yang menawarkan perdamaian. Bisa dilihat ya. Berarti di sini siapa yang diuntungkan? Orang beriman. Dari orang kafir yang galak, agresif, selalu cari masalah, justru di sini minta damai. Berarti tensinya turun kan? Betul nggak? Nah, kalau dilihat secara jeli, ini sudah jelas. Kemudian yang ketiga, keadaan yang menguntungkan kaum muslimin di dalam butir perjanjian itu, orang-orang kafir Quraisy tidak lagi punya urusan terhadap orang-orang di Jazirah Arab selain orang Makkah. Ini yang dikembalikan kan orang Makkah, betul? Tapi di luar Makkah itu kan banyak, ada Taif dan seterusnya. Kalau orang-orang
dari luar kota Makkah pergi ke Madinah atau mau masuk Islam, orang kafir Quraisy Makkah tidak mau tahu, tidak ikut campur. Kenapa? Karena di butir perjanjiannya bunyinya terbatas kalau yang kabur itu orang Makkah. Jadi memang kalau mau buat perjanjian perlu dipikir 3 hari dulu lah. Kalau tergesa-gesa ya pasti ada yang luput. Nah seperti ini. Lalu yang keempat, kaum muslimin mendapatkan kebebasan di dalam menyebarkan Islam. Ketika itu tentara pasukan muslim ya 3.000, 2 tahun setelahnya jadi 10.000. Peningkatan yang sangat signifikan. Berikutnya yang kelima, orang-orang kafir yang sebelumnya selalu memulai mengobarkan api peperangan, kali ini mereka yang menawarkan genjatan senjata. Bisa dilihat kontrasnya. Yang suka nantang perang, kelahi, dia yang menawarkan genjatan senjata. Yang keenam, orang-orang kafir kesannya berhasil menghalangi orang-orang beriman untuk memasuki kota Makkah. Betul? Ini yang dirugikan siapa? Sampai sini aja yang dirugikan siapa? Orang beriman kesannya kan? Tapi itu kan hanya 1 tahun. Betul? Tidak boleh umroh tahun ini. Tahun depan gimana? Boleh. Sebenarnya yang untung, yang rugi siapa? Orang kafir. Kalau orang kafir ini kuat, masih sanggup menghadapi kaum muslimin, maka bunyi perjanjiannya orang-orang Islam beserta nabinya Nabi Muhammad SAW tidak boleh masuk kota Makkah selamanya. Ini cuma satu tahun. Jadi sekilas yang dirugikan adalah orang-orang beriman. Tapi kalau kita lihat makna yang tersirat, kita gali, ternyata yang dirugikan itu orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka hanya mampu menghalangi kaum muslimin di tahun ini saja. Tahun depan kaum muslimin sudah bebas boleh datang ke kota Makkah. Lalu berikutnya, ketika perjanjian itu ditulis di sana, orang-orang beriman kalau dia kembali ke Makkah meninggalkan agamanya Islam, maka orang-orang muslim tidak boleh menahannya. Dari sini kita yakin bahwasanya para sahabat yang membersamai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memiliki keimanan yang sangat kuat. Ya, sudah ditekan, disiksa, diuji dengan berbagai cobaan, diperangi, tetapi tetap kokoh di atas agamanya, maka butir poin perjanjian ini tentu tidak akan merugikan kaum muslimin. Berikutnya, kaum muslimin setelah kejadian ini teramat bersedih. Kenapa? Karena apa yang mereka harapkan ini tidak tercapai. Yang namanya orang sedih, mungkin tidak semuanya memahami secara mendalam hikmah yang menguntungkan di balik perjanjian ini, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Seringkali kita, ketika apa yang kita targetkan tidak tercapai, kita hanya fokus di kalimat tidak tercapai. Nggak tercapai. Namun
kita tidak memberikan diri kita kesempatan untuk merenungi kira-kira di balik kata-kata target yang tidak tercapai itu ada hikmah apa, seperti yang kita sebutkan tadi. Maka mereka begitu bersedih. Kesedihan yang pertama karena mereka tidak bisa tawaf, tidak bisa umrah. Yang kedua, mereka merasa janji yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwasanya Islam ini akan dimenangkan oleh Allah tampaknya justru melempem dari harus menang kok ikut maunya orang kafir, menyetujui perjanjian yang sekilas merugikan orang-orang beriman. Maka sorot masyairul muslimin li ajlihima jariha, terluka perasaan kaum muslimin karena dua hal tadi. Umrah tidak terwujud, kemenangan tidak tampak, ya kan? Sehingga rasa sedih ini menyelimuti hati mereka. Dan sahabat yang paling besar kesedihannya adalah Umar ibn al-Khattab, karena dia yang paling semangat. Maka Umar bin Khattab mendatangi Nabi kita SAW, waqal, dia mengatakan, ya Rasulullah, alasna ala haqqin wahum ala batil, bukankah kita berada di atas kebenaran dan orang-orang kafir itu berada di atas kebatilan? Ini ucapan yang diucapkan oleh Umar mirip seperti di awal Umar masuk Islam. Umar ini tidak puas melihat kaum muslimin belajar Islam sembunyi, sholat masih sembunyi. Maka Umar bertanya, wahai Rasulullah, bukankah agama kita benar? Iya wahai Umar, lalu mengapa kita terus bersembunyi? Maka itu menjadikan kaum muslimin kemudian berhasil keluar tawaf, ya, di sekitar Ka'bah, lalu sholat di situ, dipimpin oleh Umar ibn al-Khattab. Kali ini Umar kembali menuntut, kenapa kita mengalah wahai Nabi? Kenapa kita mengalah, mundur wahai Rasulullah? Bukankah kita benar dan mereka salah? Jadi kalau Umar bin Khattab kalau merasa benar, dia nggak mau mundur. Kan ada orang-orang seperti itu, betul? Jadi kalau dia merasa benar, dia nggak pernah mau mundur. Tapi ada juga orang yang berpikir lebih jauh dari itu, maslahatnya yang diambil. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tentu wahai Umar, qala alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar, bukankah wahai Rasulullah orang-orang yang mati kalau kita berperang di antara kita akan masuk surga, kalau yang mati itu adalah orang kafir dia akan masuk neraka? Ya, maksudnya Umar, perang aja kan, kita kan kalau mati surga, kalau mereka masuk neraka. Bala, Nabi SAW mengatakan, tentu wahai Umar. Qala fafima nu'ti, lalu mengapa kita memberikan, ya, perjanjian seperti itu yang merugikan agama kita kepada orang-orang kafir? Lalu kita pun kembali sementara Allah belum memberikan keputusan antara kita dan orang-orang kafir itu. Ini menurut Umar. Maka Nabi SAW mengatakan, ya bin al-Khattab, wahai anaknya al-Khattab, inni Rasulullah, aku adalah utusannya Allah. Walastu a'si, tidak mungkin aku menentang keinginan Allah. Dan inilah kalimat yang sering diucapkan oleh Nabi SAW. Tidak mungkin Nabi SAW menentang apa yang diinginkan oleh Allah. Walau mungkin oleh sebagian orang ini tampaknya kemunduran, tampaknya kok menyerah seperti itu. Huwa nasiri, Allah lah yang menolongku. Walan yudayya'ani abadan, dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakanku sedikit pun. Qal, maka
Umar tidak puas, kembali dia mengatakan, awalaisa kunta tuhadditsuna anna sanatil bait fanatubu bihi. Bukankah dengan terang dan jelas engkau berjanji kepada kami, wahai Rasulullah, kita akan mendatangi Ka'bah, kita akan tawaf di sana. Masih ditagih oleh Umar. Qala bala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tentu saya yang menyampaikan janji itu. Fa akhbartuka anna na'tihil 'am, tapi apakah aku memberikan penekanan harus tahun ini? Jadi kita pasti akan ke Ka'bah. Diusahakan sekarang. Tapi apakah aku pernah berjanji harus tahun ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar mengatakanlah, engkau tidak mengatakan harus tahun ini. Qala fa innaka atihi wa mutawwifun bih. Engkau pasti akan mendatangi Ka'bah dan tawaf di sana, wahai Umar. Kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penekanan yang meyakinkan sahabatnya Umar bin Khattab. Apakah Umar puas? Ternyata Umar intalaqa Umar mutaghaziyan fa'ata Abu Bakrin. Dia datang kepada Abu Bakar. Belum padam. Faqala lahu kama qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar menyampaikan kepada Abu Bakar seperti yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa radda alaihi Abu Bakrin kama radda alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawa. Dan Abu Bakar memberikan jawaban kepada Umar seperti jawaban yang diberikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, persis. Yang namanya Abu Bakar ini di dalam banyak kisah memiliki pemahaman yang sangat dalam. Salah satunya di akhir hayat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwasanya ada seorang abad hamba ditawarkan oleh Rabbnya untuk memilih salah satu dari dua pilihan. Dia hidup lebih lama menjadi raja yang dimuliakan oleh kaumnya, atau mengambil pilihan yang kedua, bertemu dengan Rabb-nya. Maka hamba itu memilih untuk bertemu dengan Rabb-nya. Ini cerita Nabi kita SAW di depan seluruh sahabatnya. Jadi udah banyak sekali sahabat waktu itu kan. Tapi dari seluruh orang yang hadir, hanya Abu Bakar yang nangis, yang lain biasa aja. Karena semuanya diam, satu orang bersuara, akhirnya semua perhatian tertuju kepada satu orang, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu orang-orang mengatakan, ada apa nih orang tua? Tidak ada apa-apa kok nangis. Ternyata hanya Abu Bakar yang memahami secara mendalam. Yang dimaksud hamba itu adalah Nabi SAW. Lalu yang dimaksud dia menjadi raja, apakah Nabi SAW akan hidup lama setelah Fathu Makkah? Atau setelah itu tidak lama akan meninggal? Dan Nabi SAW lebih memilih untuk udah selesai risalahnya, meninggal. Dan Abu Bakar belum siap berpisah dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar As-Siddiq dalam kondisi yang serba sulit, dia paham walaupun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan. Maka ketika Umar bin Khattab mendatangi Abu Bakar As-Siddiq dengan pertanyaan yang sama, jawabannya sama persis, tidak berbeda. Wazad, kemudian dia menambahkan, kuatlah engkau, berpegang teguhlah, ya, sampai engkau mati. Demi Allah, sesungguhnya
dia berada di atas kebenaran. Kemudian turun ayat dalam surah Al-Fatah ayat pertama, inna fatahna laka fathan mubina. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat ini kepada Umar, maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, awafathunhu, apakah kemenangan itu dekat? Maka Nabi SAW mengatakan iya. Lalu Umar bin Khattab mulai tenang. Apa yang terjadi setelah itu? Umar bin Khattab mulai memikirkan pertanyaan-pertanyaan dilemparkan kepada Nabi SAW. Lalu mengingat respon beliau yang tegas, yang tidak dipuaskan oleh jawaban Nabi kita SAW, dia pun menyesal. Setiap ingat, dia nyesal lagi, ingat lagi, nyesal lagi. Qala Umar, maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, fa'amiltu lidzalika a'malan. Gara-gara penyesalanku itu, aku pun ingin menebusnya dengan berbagai macam ibadah. Maziltu atasaddaq. Setiap aku ingat, aku langsung sedekah. Berharap walaupun mungkin bukan kesalahan, tapi tetap Umar merasa bersalah, menyesal. Semoga sedekah ini ya tebusannya. Wa asum, dia setiap ingat dia berpuasa. Wa usolli, setiap ingat dia sholat. Wa'atik, setiap ingat kejadian itu Umar membebaskan budak. Ini Umar yang tegas. Ketika kemudian hari dia merasa ada yang tidak tepat, penyesalannya begitu mendalam. Tentu tidak sama dengan kebanyakan dari kita. Kalau sudah salah, istighfar sekali, ya selesailah. Allah Maha Pengampun. Tapi Umar sangat berharap, walaupun ini bukan dosa ya, tapi dia tebus dengan berbagai kebaikan. Kemudian kaum muslimin yang berada di kota Makkah ini kan masih banyak, kita sebutkan tadi, salah satunya Abu Jandal. Ketika kaum muslimin sudah sampai di Madinah, keadaan sudah tenang, ada lagi orang Islam dari Makkah muncul. Namanya Abu Basir. Ya. Abu Basir ini dari Saqif. Saqif ini sekutunya Quraisy. Pasti sulit ini bagi dia untuk ke Madinah. Maka orang-orang Makkah mengutus 2 utusan untuk mencari Abu Basir ini ke Madinah. Karena tidak boleh lagi ada orang Makkah ke Madinah. Ini sudah jauh berkurang ini. Jadi kalau ada yang mau masuk Islam ini, enggak tahan-tahan lah pokoknya. Nah, Abu Basir ini lolos. Dikirimlah 2 orang untuk disisir kota Madinah ini, harus ketemu Abu Basir. Maka waqalu lin Nabi sallallahu al-ahdul ladzi ja'alta lana. Dia tagih. Tapi kita Rasulullah SAW, Abu Basir ini harus balik. Ini perjanjian kita sudah jelas. Kalau ada yang kesini nggak izin walinya, balik. Fadafa'ahu Nabi ila rajulain, diserahkan Abu Basir. Demi maslahat yang lebih besar. Pasti pahit rasanya kan? Sudah capek-capek berjuang, ingin menyelamatkan iman, lolos juga dari Makkah sulit, sampai ke Madinah diserahin lagi. Tapi Abu Basir ini tetap nggak mau nyerah. Fakharaja bihi hatta balagha Dzul Hulaifah. Dibawa Abu Basir ini oleh 2 utusan sampai tiba di Dzul Hulaifah. Fanazalu yakulun min tamrin lahum. Mereka bertiga istirahat. 2 utusan, satunya Muslim, Abu Basir. Abu Basir ini kan tahu ini
kalau langsung ke Madinah nggak mungkin. Cari akal-akal lain. Tahu nggak kalau orang bisa lolos dari kota Makkah, cerdas nggak kira-kira di kondisi seperti ini? Pasti pintar cari akal-akalan kan? Nah, di sini dia cari cara untuk bisa lolos. Faqala Abu Basir li ahadir rajulain. Abu Basir berkata kepada salah seorang dari dua utusan tadi, "Wallah inni la ara saifaka hadza ya fulan jayidan." Tumben saya lihat pedang sebagus pedangmu, katanya Abu Basir. Ya, rempet dikit. Orang lelah dipuji-puji, ya kan? Namanya orang nggak semuanya tahan kalau dipuji. Bagus sekali pedangmu. Baru kali ini saya lihat pedang sebagus itu. Lalu apa yang terjadi? Faqala ajal. Pastilah ini pedang yang sangat bagus. Wallah innahu lajayyidun. Demi Allah ini pedang yang sangat bagus. Terus dia ikut memuji dirinya. Ini berarti kena sudah kan? Faqala Abu Basir, singkat cerita Abu Basir mengatakan, "Arini anzur ilaih." Bolehlah lihat sebentar. Nah, karena ini dipuji, dia keterusan. Tidak berpikir kalau ini tawanan kan. Memang mereka saling kenal di Makkah. Tapi kali ini statusnya beda. Ini utusan yang harus menahan, mengembalikan, dan yang dia bawa ini tahanan. Tahanan ini muji-muji, minta ujungnya supaya pedang itu dikasih megang bentar lah. Fa'amkanahu min, dikasihlah. Baru dipegang sebentar, ditebas yang punya. Ini kerjaan siapa? Abu Basir. Mungkin Abu Basir juga sudah kesel lah, udah lama mau ke Madinah tapi tetap ditahan-tahan. Berhasil ke Madinah juga tetap balik ke Makkah. Akhirnya satu-satunya jalan menurut dia, Nabi SAW tidak ada urusan karena sudah menjalankan apa? Perjanjian, dibalikin. Ini urusannya di tengah jalan, sudah urusan saya sendiri menurut Abu Basir. Kemudian datang lagi ada wafarrol akhir hatta atal Madinah pada khalal masjid ya'du. Faqala sallallahu, dia kembali ke Madinah sampai ke masjid, yang satu orang itu kembali mengejar ke sana. Sampai akhir cerita, Abu Basir ini karena tahu tidak mungkin dibela oleh kaum muslimin, karena itu akan melanggar perjanjian, dia lari sampai ke pinggir, dia lari ke pantai. Nah, di situ dia bertemu dengan salah seorang muslim yang juga kabur dari kota Makkah. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dia bergabung dengan Abu Basir dan mengalahkan orang tadi. Lalu bertambah jumlah mereka sampai beberapa orang, dan akhirnya mereka pun menyadari posisi mereka pada saat itu tidak bisa ke Madinah karena ini akan melibatkan kaum muslimin dan ujungnya akan kembali kepada kesepakatan perjanjian. Akhirnya mereka mandiri, diam di situ. Pada akhirnya mereka tahu posisi mereka merupakan posisi yang sangat strategis, di mana seluruh kabilah perdagangan orang-orang kafir Quraisy melewati tempat tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Setiap ada kabilah perdagangan Quraisy yang lewat, dia cegat, diambilin hartanya. Nah, akhirnya mereka semakin kuat dan tidak bisa ditangkap oleh orang-orang kafir Makkah. Yang terakhir, kisah ini ditutup dengan berita keislaman para pemuka Quraisy. Yang pertama adalah Amr ibn al-As masuk Islam juga pada saat itu, Khalid ibn al-Walid. Lalu masuk Islam juga Utsman bin Thalhah. Mereka datang
menemui Nabi SAW lalu mengatakan, sesungguhnya keadaan di Makkah seolah menyimpulkan, mengabarkan kepada kita, wahai kaum muslimin, bahwasanya Makkah ini telah menyerahkan jantungnya kepada kita orang-orang Islam. Demikian kisah penutup dari dua pertemuan sebelumnya yang bisa kita sampaikan. Sudah masuk waktu Isya. Aktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.